Assalamualaikum siswa kesayangan Ibu. Halo, ketemu lagi dengan Bu Nurul. Pada video kali ini Ibu akan membuat video tentang membuat database di Microsoft Access. Silahkan download ya masing-masing di komputer kalian. Masih dalam keluarga Microsoft kok. Cekidot. Nah, sebelum itu kita pengenalan dulu ya. Bagaimana pengenalan tentang database itu. Next. Basis data atau database adalah tempat Anda menyimpan informasi. Database memungkinkan Anda menyimpan informasi yang terkait dengan topik tertentu dengan cara yang terorganisir. Selain menyimpan informasi, Anda dapat mengurutkan, mengekstrak, dan meringkas informasi terkait menjadi suatu data. Nah, contohnya ada banyak sekali, ada PHP Admin. Kalau sekarang kita pakai Microsoft Office Access, seperti itu. Nah, database dalam kehidupan sehari-hari. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang koperasi ya. Jadi gambarnya itu ada grocery store, ada kasir juga. Padahal atau di contoh yang lain juga ada banyak database seperti kalau kalian di GoFood, GoRide, Grab, lalu pemesanan tiket, shopping juga di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, pasti di dalamnya ada database-nya seperti itu. Maaf ya, sponsor yang tidak Ibu sebutkan, nggak ada endorse kok. Lanjut. Nah, ada level penyimpanan data. Yang pertama itu bit, dia hanya 1 dan 0 saja. Ada juga yang byte, direpresentasikan dengan karakter, kombinasi dari bit. Contohnya letter, number, dan special karakter. Ada A, B, C, ada titik koma, angka juga, seperti itu. Ada field, data terdiri dari beberapa karakter. Misal itu sebuah kata tuh, Russell atau 17. Ada record juga, kumpulan dari field yang berkaitan. Contohnya ada nama, ada umur, dan yang terakhir yaitu file, kumpulan dari record yang berkaitan. Misalnya file student, file karyawan, seperti itu. Lanjut, sekarang ini Ibu menggunakan Microsoft Access 2013. Contohnya gampang banget, mari kita langsung praktekkan. Yuk kita cari Microsoft Access. Klik-klik. Nanti kita membuat 3 database ya. Nah, pertama kali kita membuat blank desktop database aja dulu. Kita kasih nama koperasi. Ini kalian bisa letakkan di mana saja. Kalau Ibu kumpulkan di file-file dasar komputasi ya. Oke. Create. Nah, bentuknya seperti ini nih. Pertama kali kita membuat tabel barang. Jadi ada tabel 1 di sini, lalu kita design view. Kita kasih nama barang. Oke, setelah itu kita tulis fieldnya ID barang. Jadi setiap tabel nanti ada ID barangnya dengan tipe data auto number. Jadi kalaupun tidak diisi, maka dia akan otomatis menambah seperti itu. Dia yang nanti akan kita sebut dengan primary key. Ingat primary key. Biasanya auto number. Lalu ID barang, kasih kode barang. Kode barang kita pakainya short text. Lalu ada juga nama barang. Seperti itu. Nama barang juga menggunakan short text. Lanjut satuan. Satuan itu apakah kardus, apakah biji atau buah, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu harga. Kita data type-nya number. Sudah deh. Di save, Ctrl S, lalu klik kanan open. Di sini open tuh kita mengisi gitu loh. Ingat ID barang itu auto increment atau auto number. Kita tidak usah mengisi, dia akan otomatis menambahkan sendiri. Misal barang B001 kita kasih nama Indomie goreng. Ini barang-barang pokok. Anak-anak kos Ibu besarkan biar kelihatan nanti. Indomie goreng, lalu ini satuannya kardus, harganya 90. Lalu B002
mau rinso 1,4 kg plastik, harganya 30.000. Lanjut di sini B003 kecap ABC, satuannya botol 9.000. Lalu B004 ini sabun mandi Lux, satuannya batang, harganya 4.000. Lalu B005 susu Milo kardus, harganya 40.000. Nah, seperti itu untuk tabel barang. Lalu sekarang kita mau bikin lagi tabel, namanya tabel karyawan. Jadi klik create lalu tabel, lalu kita design view, kita kasih nama karyawan. Kalau nama tabel ibu sukanya gedenya di depan doang, karyawan. Pertama seperti biasa ID karyawan, auto number, nama karyawan, short text, lalu juga bagian juga short text. Nah, gini aja, Ctrl S atau save, lalu klik kanan open. Kita isi nama karyawannya, ibu tuh suka Dylan namanya. Lalu dia bagiannya administrasi, lalu Milea dia di bagian pemasaran, dan Acinta di bagian accounting. Seperti itu, save. Lalu satu lagi untuk transaksinya. Jadi ada barangnya sudah terjual berapa, lalu siapa yang jadi yang jaga kasirnya, seperti itu. Lalu create tabel, klik kanan design view, kita kasih nama detail penjualan. Jangan pakai plus tapi pakainya underscore aja ya. Lalu oke. Nah, di sini tulis ID detail penjualan, dia pasti auto increment primary key, lalu no faktur, jadi kayak kode fakturnya gitu, short text, lalu ID barang. Nah, sebelumnya kan kita sudah bikin ID barang ya di tabel barang. Kalau ID barang di tabel barang itu namanya primary key, tapi kalau ID barang di tabel detail penjualan namanya foreign key. Jadi nanti bisa nge-link gitu, bisa link. ID barang lalu jumlahnya number, tanggal pembeliannya, the time. Terus siapa yang jadi kasirnya, ID karyawan. Ini juga foreign key karena ID karyawan sudah punyanya tabel karyawan ya. Dia di sini sebagai foreign key. Kita pakainya number atau number, oke. Save. Terus kita isi deh, open. Misal no faktur F001 ID barang 1. Jadi kita satu tadi apa, Indomie ya. Jumlahnya beli 2. Belinya pada sekarang hari ini. ID karyawan yang jadi kasir nomor 1 yaitu Dylan tadi. F002 ID barangnya 2, tadi Rinso, jumlahnya aku beli 3, harinya juga sekarang. Siapa yang jadi kasir? Si Milea, seperti itu, save. Nah, di sini. Nah, kita kan cuma bisa melihat ID ya, sedangkan kita juga gak hafal ID barang 1 itu apa, ID barang 2 itu apa. Nanti kita akan buka. Nah, ini kita sudah bikin 3 tabel. Sekarang kita mau membuat relasinya. Ini kita klik database tools, lalu ke relationship. Nah, klik relationship. Kita pakai semuanya, kita shift add. Nah, seperti ini deh.
Nah, jadi kan Ibu seperti ini, Ibu bilang tadi yang ini tuh sebagai primary key. Jadi yang paling unik sendiri di tabel tersebut, yang gambarnya kunci-kunci primary key. Terus ini mau Ibu sambungkan ke sini yang ID barang. Ibu sambungkan ke ID barang yang sini, di drag ya, di hold, ditahan. Nah, seperti ini. ID barang dari barang kita sambungkan dengan ID barang di detail penjualan. Kita klik semuanya, one to many, create. The database engine could not lock tabel detail penjualan because it's already in use. Oke, ini nggak bisa direlasiin karena masih terbuka nih detail penjualan. Ibu close dulu, masih nyala gitu maksudnya. Kita ulangi, klik ID barang di tabel barang, akan kita sambungkan ke ID barang detail penjualan. Klik, one to many. Jadi nanti juga jadi harus di close semuanya ya guys ya. Oke Bu, di close semuanya. Dia tuh masih dideteksi kalau dia aktif lagi. Create. Nah, seperti ini ada simbolnya one to many. Nanti di semester 2 gitu kalian akan ada pelajaran database yang lebih mendalami lagi tentang basis data ini. Ini Ibu aja membicarakan tentang prakteknya saja. Seperti itu. Ini relasinya one to many. Jadi satu barangnya tuh satu di sini, tapi akan disebutkan banyak di sini. Kan misal satu rinso akan dibeli oleh banyak orang kan. Nah, seperti itu. Lalu juga ke ID karyawan yang primary key, kita klik lalu kita drag ke detail ID karyawannya, detail penjualan. Sama dia one to many, create. Nah, jadi satu karyawan di sini, ini data karyawan itu bisa melayani banyak atau lebih dari satu detail penjualan. Dan satu barang di sini juga bisa terjual sebanyak lebih dari satu, seperti itu. Save, Ctrl S. Lanjut, sekarang the last one is kita membuat query. Jadi yang tadi nih, yang detail penjualan ini kan kita harus tahu. Kalau kode kan kita nggak tahu ya. Ini Ibu akan membuat query biar barang satu itu ini, ID karyawan satu itu si dia. Klik create, lalu ke query design. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih semuanya, kita save, lalu diklik-klik. Pilih add, close. Nah, kita akan melihat lebih detail di tabel penjualan. Nah, misal nih, Ibu ambil dari tabel penjualan, mau lihat ID detail penjualan. Oke, lalu di sini juga nomor faktur di detail penjualannya. Lalu di sini, nah ID barang. ID barang itu kan cuma ID ya, sedangkan nama barangnya ada di tabel barang. Jadi, setelah nomor faktur, tabel barang memanggil nama barang. Lanjut, itu jumlahnya ke detail penjualan lagi, lalu ke jumlah, lalu ke tanggal, ke detail penjualan lagi, tanggal, lalu ada apa lagi? ID karyawan. ID karyawan di detail penjualan kan hanya ID-nya saja. Kalau nama karyawan ada nama karyawan ada di tabel karyawan. Lalu pilih yang nama karyawan. Seperti itu. Next, ini Ibu mau ngasih total harga nih, agak hitung-hitungan sedikit banget. Total harga itu jumlah dikali sama harga. Nih harga barang. Jadi pertama kita harus memanggil dulu, Ibu kecilkan lagi karena cuma memanggil barang ya. Nah, barang mau manggilnya harga. Oke deh, lalu Ibu kecilkan, lalu yang ini Ibu besarkan. Nah, kita ini manual karena tidak ada di tabel. Jadi misal total harga sama dengan, atau total harga titik 2 ya, bukan sama dengan titik 2.
Ini dari tabel barang itu titik harga, pakainya kurung siku, harga dikali detail penjualan titik jumlah, seperti itu. Jadi total harga itu isinya harga di tabel barang dikali jumlah dari tabel detail penjualan, seperti itu. Kita save, kita kasih nama query detail penjualan. Oh ya, spasinya ibu kasih underscore aja ya. Oke. Nah, kita buka, klik kanan, open. Nah, sekarang kita tahu nih. Jadi, oh ya, nama barang tadi kan 1. Sekarang setelah kita query, nama barangnya kelihatan nih, Indomie goreng. Lalu juga ini si nama karyawannya juga. Yang tadi kan kita cuma bisa lihat ID-nya ya. Nah, kita bisa lihat ID. Sekarang setelah kita query, kita bisa lihat oh, ID 1 karyawan itu Dilan. Nah, ini juga perlu karena memang harus seperti ini. Maksudnya tabel detail penjualan atau tabel transaksi penjualan itu memang sebaiknya hanya menyisipkan ID-nya saja. Kalau kita ingin mengetahui ID barang 1 itu apa, itu baru kita query seperti itu. Itu tuh penghemat gitu ya. Bayangkan kalau ini F001 di sini Indomie gitu kan, nanti akan boros memori seperti itu. Nah, setelah kita tadi relasi, nah kita bisa klik ini. Oh, jadi si barang nomor 1 itu nih ada yang pernah jual nih di nomor faktur F001 nih sebanyak 2 buah kayak gitu. Juga di karyawan juga dia kalau setelah direlasi ya, dan setelah diisi detail penjualan ya, nah akan ada oh si Dilan pernah menjual barang seperti itu, pernah menjual barang yaitu 1 Indomie gitu. Di detailnya nggak ada karena dia kumpulan dari query atau transaksinya. Seperti itu guys. Ibu cukupkan ya untuk materi Microsoft Access ini. Semoga bermanfaat dan ilmu ini akan dibawa terus dari semester 1 sampai semester 8. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.